Selamat bertemu para siswa SMA MA kelas 11. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang perpindahan kalor part 2. Kalau di part 1 itu adalah perpindahan kalor karena konduksi, yaitu perpindahan kalor karena tumbukan molekul-molekul zat padat, sedangkan molekul-molekulnya sendiri tidak berpindah, sehingga mulai dari ujung yang dipanaskan, panas merambat ke ujung yang tadinya belum dipanaskan. Ya, karena tumbukan partikel-partikel. Itu yang disebut dengan konduksi. Jadi pada konduksi partikel-partikel tidak berpindah. Tetapi untuk logam, dia juga dibantu oleh elektron-elektron. Karena Anda tahu di logam itu ada elektron-elektron sebagai ikatan yang berupa lautan yang ada di keseluruhan struktur logam. Dan dia lebih lincah untuk berpindah dibandingkan dengan molekul-molekul. Sehingga perpindahan kalor secara konduksi pada logam lebih cepat. Sehingga itulah sebabnya logam termasuk penghantar konduktor kalor yang baik. Ya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang perpindahan kalor secara konveksi dan radiasi. Ya. Acuannya tentu kita ambil dari buku ini sebagai teori, dan yang satu lagi nanti soal dari buku penuntun. Ya. Sekarang Anda lihat dulu perpindahan kalor secara konveksi, atau ada yang menyebutnya aliran. Ya. Ambil sebuah lilin, nyalakan lilin tersebut. Kemudian tempatkan telapak tangan Anda pada jarak tertentu di samping lilin, sehingga Anda masih bisa merasakan panasnya. Ya. Kemudian sekarang rubah tanganmu, kamu letakkan di atas, telapak tangan diletakkan di atas, ya, di atas. Jadi kalau ini lilin, tadinya di tangan Anda tempatkan di samping sini, dekat nyala lilin. Kemudian Anda tempatkan di atas, ya. Nah, Anda rasakan mana yang lebih panas? Telapak tangan Anda tempatkan di atas atau telapak tangan Anda tempatkan di samping? Ya, Anda akan merasakan bahwa di samping kurang panas. Anda tetap bisa merasakan panasnya, tapi kurang. Nah, ini biasanya karena disebabkan oleh radiasi. Jadi, perpindahan kalor ke samping ini dari api, ini dominannya adalah radiasi. Di sini juga ada konveksi, ya, ada konduksi, tapi tidak dominan. Yang dominan adalah radiasi. Sementara kalau di atas, itu yang dominan adalah konveksi. Ya, konveksi. Inilah yang akan kita bicarakan. Jadi, konveksi itu selalu didahului dengan udara yang dipanaskan. Ya, udara yang dipanaskan itu massa jenisnya akan lebih kecil. Dan kalau massa jenisnya lebih kecil itu ringan, dia akan naik. Ya, jadi perpindahan kalor secara konveksi selalu dimulai dari pemanasan. Kemudian molekul-molekul yang lebih ringan akan naik. Itulah konveksi. Sehingga kalau misalnya untuk lilin ini, Anda panaskan, ini molekul-molekul udara. Apa yang terjadi? Molekul-molekul udara yang Anda panaskan, di sini molekul-molekul udara dingin. Ya, di sini masih dingin. Nah, ketika Anda panaskan, molekul-molekul udara di sini itu massa jenisnya lebih kecil dibandingkan udara yang ada di sini. Akibatnya apa? Seperti Anda tahu ya, di hukum Archimedes, yang massa jenisnya kecil itu cenderung akan naik. Ya, jadi ini akan naik. Ya, ini akan naik. Udara yang panas ini akan naik. Dia akan digantikan oleh udara yang lebih dingin. Ya, di sini udara yang dingin akan turun, sehingga terjadilah konveksi, ya, aliran, ya, seperti ini. Ya, jadi perpindahan kalor konveksi selalu diawali dengan pemanasan, bisa molekul zat cair, bisa gas. Ya, jadi konveksi itu terutama dilakukan oleh gas dan zat cair. Zat padat tidak, ya, zat padat tidak. Konveksi itu hanya zat cair dan gas. Sementara kalau konduksi padat, cair, gas. Ya, demikian juga dengan radiasi, padat, cair, gas. Tapi bisa juga lewat vakum. Ya. Jadi prinsipnya selalu molekul-molekul
cairan panas atau molekul-molekul udara panas, itu massa jenisnya akan lebih kecil. Dan kalau massa jenisnya lebih kecil, molekul-molekul itu lebih ringan. Nah, molekul-molekul yang ringan itu cenderung naik. Ya, cenderung naik. Yang merah ini. Kemudian tempatnya akan digantikan oleh molekul-molekul yang lebih dingin. Karena molekul-molekul lebih dingin itu massa jenisnya lebih besar. Istilah kita lebih berat. Dan yang lebih berat itu cenderung akan turun. Nah, cenderung turun. Sehingga terbentuklah konveksi. Ya, terjadilah arus konveksi. Ini. Ya. Jadi kalau kita definisikan, konveksi itu adalah perpindahan kalor dari satu bagian fluida, ya, fluida ini maksudnya bisa cair, bisa gas, ke bagian fluida lainnya. Karena perbedaan massa jenis zat cair, ya, karena perbedaan massa jenis zat cair. Oleh pergerakan fluida itu sendiri, ya. Oleh pergerakan fluida itu sendiri. Jadi konveksi itu didefinisikan sebagai proses perpindahan kalor dari satu bagian fluida, ya, satu bagian fluida ini ke bagian fluida lainnya, ya kan? Karena perbedaan massa jenis, ya, yang dipanaskan massa jenisnya lebih kecil. Oleh pergerakan fluida itu sendiri. Jadi fluida itu sendiri yang bergerak. Beda dengan konduksi, ya. Kalau konduksi itu kan tumbukan, ya. Kemarin seperti Anda lihat, beda dengan konduksi, ya. Kalau konduksi itu tumbukan. Udara di sini numbuk ini. Nanti udara di molekul ini numbuk ini, numbuk ini, numbuk ini. Molekulnya sendiri tidak berpindah. Beda ini, kalau ini zat cairnya akan pindah. Ya. Jadi kalau Anda analogikan ini, kalau Anda ada di depan ingin ngirim surat ke teman yang ada di belakang, Anda pakai estafet. Anda sendiri nggak berpindah. Yang berpindah hanya suratnya. Surat itu adalah kalor. Jadi kalornya berpindah, molekulnya diam di tempat. Sementara kalau konveksi itu tukang pos. Jadi suratnya dibawa dari depan ke belakang oleh tukang pos, ya. Jadi oleh tukang pos. Jadi ada perantaranya, ya. Perantaranya orang, ya. Jadi Anda sendiri. Jadi misalnya Anda mau ngantar surat ke belakang, Anda sendiri yang ngantar surat itu, ya. Gitu. Itu konveksi. Jadi kalau kita analogikan, surat diantar oleh tukang pos. Kalau konduksi, estafet, gitu. Nah, demo untuk menunjukkan arus konveksi biasanya di laboratorium itu Anda punya gelas diisi air, kemudian di pinggir ini Anda kasih zat warna. Ya, zat warnanya biasanya kristal kalium permanganat, ya. Kalium permanganat. Ya, kemudian Anda panaskan. Apa yang terjadi ketika Anda panaskan? Ya. Molekul-molekul air di sini kan panas, dia akan naik. Nah, jadi Anda akan lihat zat warna ini naik, gitu. Kemudian posisinya digantikan oleh udara yang lebih dingin ini, yang massa jenisnya lebih besar akan turun. Nah, sehingga terjadilah sirkulasi seperti ini. Ya. Kalau Anda misalnya manaskannya bukan di situ, tapi di tengah, ya Anda panaskannya, jadi Anda kasih di sini. Ya, Anda panaskannya di sini. Maka Anda akan mengamati kristal itu geraknya seperti ini. Karena di sini dipanaskan dia akan naik. Ya. Di sini juga akan naik. Nah, kira-kira seperti itu, akan terpecah dua. Kemudian posisinya akan digantikan oleh udara yang turun. Nah, seperti ini. Nah. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, sehingga di sini terjadilah konveksi. Berlawanan arah jarum jam, ya. Ini berlawanan arah jarum jam konveksinya. Yang di sini sebaliknya kan, udara panas di sini naik, yang dingin akan gantikan karena turun yang dingin. Nah, sehingga terjadilah konveksi searah jarum jam. Ya, di sini konveksinya searah jarum jam. Nah, kira-kira seperti ini akan Anda amati kristal itu, ya. Kalau Anda panaskan di tengah. Nah, inilah demonstrasi dari arus konveksi. Ya. Nah, sekarang bagaimana konveksi dalam keseharian? Anda sering melihat sampah kalau dibakar, asapnya itu naik ke atas. Kenapa? Ya seperti tadi. Di sini udara panas. Massa jenisnya lebih kecil, dia akan naik. Naik sambil membawa hasil pembakaran sampah yang berupa asap ini. Naik. Ya kan?
Kemudian tempatnya digantikan oleh udara dingin. Jadi Anda akan selalu melihat naik. Ya. Kemudian angin darat dan angin laut yang digunakan nelayan untuk mencari ikan. Ya. Kalau Anda lihat. Jadi nelayan itu, dia kalau berangkat itu malam hari. Jadi berangkat kalau kerja itu dia malam hari. Kenapa? Karena kalau malam hari, ya jadi bulan ini ya. Kalau di sini ada bulan. Kalau malam hari, ya daratan itu lebih dingin daripada lautan. Jadi daratan dingin, laut panas. Akibatnya udara di atas daratan dingin. Udara di atas laut panas. Anda sudah tahu yang panas udaranya akan naik. Nah, naik dia. Tempatnya digantikan oleh udara dingin dari daratan. Sehingga bertiuplah angin. Ya ini udara yang bergerak itu disebut angin. Sehingga angin bertiup dari darat ke laut. Disebut angin, bukan angin malam ya. Angin darat. Ya, disebutnya angin darat, sorry. Bukan angin malam. Itu lagunya Bruri ya. Kalau angin malam lagunya Bruri. Jadi angin darat. Ya, jadi nelayan itu berangkat malam hari karena angin darat. Angin yang berasal dari darat ya. Angin darat itu artinya angin yang berasal dari darat. Nah, kalau dia pulang itu akan siang hari. Ya, siang hari. Ya. Kenapa? Karena kalau siang hari matahari terik, ya. Daratan itu lebih panas daripada laut. Ya, daratan lebih panas dari laut sehingga udara di atas daratan ini lebih panas. Kalau lebih panas massa jenisnya lebih kecil, dia akan naik. Tempatnya digantikan oleh udara dari laut yang dingin, massa jenisnya lebih besar. Nah, sehingga udara bergerak dari laut ke darat. Inilah disebut angin laut, angin yang berasal dari laut. Ya, pulang dia. Ya, itu contohnya ya. Silakan Anda baca di buku. Nah, sekarang kita cerita tentang kuantitatifnya. Kalau di konduksi ada laju kalor konduksi, di konveksi ada laju kalor konveksi. Laju kalor itu adalah joule per second ya, Q per T atau disebut daya. Nah, melalui eksperimen ternyata misalnya di sini suhunya lebih besar, aliran konveksi akan ke sana kan. Nanti akan terjadi konveksi, kita hanya mengamati alirannya saja. Kalau di sini T1, di sini T2, T1 lebih besar dari T2, maka akan ada beda suhu T1 kurang T2. Nah, ternyata Q per T itu sebanding dengan luas permukaan. Sebanding dengan beda suhu. Dan satu lagi sebanding dengan H. H itu disebut koefisien konveksi. Ya, dan koefisien konveksi ini berkaitan dengan bentuk. Ya, bentuknya bulat atau persegi dan sebagainya. Kemudian kedudukan permukaan. Bisa tegak, bisa miring, bisa datar. Kalau datar bisa menghadap ke bawah, bisa menghadap ke atas. Gitu ya. Itu besaran H. Dan misalnya untuk tubuh manusia ya. Tubuh manusia hanya itu adalah 7,1. Ya. Satuannya watt per meter kuadrat Kelvin. Ya. Beda dengan konduksi. Kalau konduksi kan watt per meter Kelvin. Nah, rumus laju kalau konveksinya seperti ini. Q per T sama dengan H kali A kali delta T. Mudah ya? Ya, supaya Anda bisa berlatih rumus ini, kita ambil saja soal dari uji kompetensi esai nomor 37 halaman 265 dari buku ini ya. Buku ini kalau Anda buka halaman 265. Nah, di sini ada soal uji kompetensi perpindahan kalor nomor 37 ya. Soalnya seperti ini. Permukaan dalam dinding rumah dijaga bersuhu tetap 20 derajat. Jadi kalau Anda ada di dalam rumah ada dinding kan? Nah, di dalam rumah itu inilah. Ya. Suhunya dijaga 20 derajat. Ya, tentu di sini mungkin ada AC yang jaga. Nah, suhu di luar itu 10 derajat. Oh, ini terbalik ya. Alirannya ke sana. Ya, selalu dari panas ke yang lebih dingin. Di sini 20 derajat, di sini 10, jadi pasti aliran konveksi kalornya ke kiri dulu, ya kan? Yang lebih panas, gitu.
Berapa banyak kalor yang hilang karena konveksi alami pada dinding rumah tersebut selama 1 hari? Nah, selama 1 hari. Ya, kalor yang hilang. Jadi Q, yang ditanya Q ya. Jadi yang ditanya nanti Q selama 1 hari. Ya, jadi yang ditanya sebetulnya Q bukan T ya. Q selama 1 hari. Tapi yang ada rumus kita kan Q per T. Karena itu kita hitung dulu Q per T. Ya, kita hitung dulu Q per T. Nah, di sini ada ukuran dinding rumah. Ini maksudnya dinding rumah. Itu 8 meter kali 4 meter. Maksudnya luas permukaannya 8 kali 4. Jadi 32 meter persegi. Udah benar ya, satuan internasional. Hanya diketahui 3 ya, koefisien konveksi rata-rata 3,5. Nah, ini sudah diketahui ya. Oke, jadi delta T-nya jelas 20 kurang 10 ya. Jadi 10 derajat Celcius. Nah, kita udah tahu rumus Q per T itu adalah HA delta T ya. Q per T dulu. Hanya berapa? 3,5. Hanya berapa? 32. Delta T-nya berapa? 10. Nah, ini akan dapat joule per second kan? Joule per second. Ya. Joule per second. Oke. Sekarang, jadi ini 1 second. Yang diinginkan 1 hari ya. 1 hari ini. 1 hari itu 24 jam. 24 kali 3.600 second. Jadi tinggal dikalikan kan. Q-nya sama dengan ini 3,5 kali 32 kali 10 joule per second kan. Dikali waktunya 1 hari. Ya, 24 kali 3.600 second. Maka sekonnya kan bisa dicoret. Nah, jadi dapatnya joule kan. Karena memang kalor satuannya joule. Ya, tinggal dihitung ya. Oke lah, Anda hitung sendiri ini. Kalau Anda hitung sendiri ini nanti Anda akan dapat 96768 kali 10 pangkat 3 joule. Ya, jadi ini kita ambil aja pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Yang lainnya kita kalikan hasilnya ini. Nah, kemudian biasanya hasil itu dinyatakan dalam 1 koma. Jadi ini 9, taruhlah kita buat 2 desimal ya. 68. Maka di sini ya 9 komanya. Jadi 1, 2, 3, 4. 10 pangkat 4 ini. 10 pangkat 4 kali 10 pangkat 3. Begini ya. Nah, joule. Jadi hasilnya adalah 9,68 kali 10 pangkat 7 joule. Nah, itu hasilnya. Nah, kadang-kadang ini dijadikan megajoule. Dibagi 10 pangkat 6 ya. Jadi hasilnya adalah 96,8 megajoule. Kalau mau pakai awalan ya. Mega menyatakan jutaan. Itulah contoh penggunaan rumus laju kalor konveksi. Ya, tidak terlalu sulit. Kita ambil lagi satu contoh soal ya. Diambil dari halaman 165. Buku penuntun sekarang yang biru ini ya. Kalau Anda buka halaman 165. Nah ini. Di sini ada nomor 76, soal sebab akibat, proyek perintis 1980. Ya, jadi udah lama ya. 21 tahun yang lalu. Tapi nggak apa-apa, ini soal kualitatif. Ya, soalnya seperti ini. Ini pernyataan di atas sebab, ini namanya pernyataan. Sesudah sebab ini alasan. Kalau pernyataan dan alasan benar, kita harus cari hubungannya. Tapi kalau salah satu salah, nggak perlu. Ya, ini Anda cepat aja ya, ini soal kualitatif aja, tadi sudah diterangkan. Ya, bila suatu cairan, ya, jadi ini dari halaman 165 nomor 76 penuntun fisika. Bila suatu cairan dipanaskan dari bawah, seperti tadi dari bawah, ya, Anda panaskan dari bawah seperti ini tadi kan, ya, entah di tengah atau Anda di pinggir, maka kalor merambat dengan cara konveksi. Ya, jadi Anda lihat, kalornya merambat dari cara konveksi. Jadi Anda panaskan ini akan naik sehingga terjadilah arus konveksi. Lama-lama semua bagiannya sama panas. Tadinya yang panas cuma di sini. Tapi karena konveksi akhirnya panasnya bisa merata. Ya, jadi benar. Ya, jelas periksa pernyataan benar udah. Tadi sudah ya. Alasan cairan yang panas massa jenisnya lebih kecil. Betul ya? Cairan yang panas massa jenisnya lebih kecil. Karena massa jenisnya lebih kecil dia akan cenderung naik. Ya, digantikan oleh yang dingin, massa jenisnya lebih besar. Betul ya?
Cairan yang panas massa jenisnya lebih kecil daripada cairan yang dingin. Benar. Kemudian ada hubungannya. Memang karena massa jenisnya berbeda, maka terjadilah konveksi. Jadi ada hubungannya. Jadi jawabannya A. Pernyataan benar, alasan benar berhubungan. Oke, itu dua contoh soal untuk konveksi. Saya harap Anda paham. Kita lanjutkan sekarang dengan radiasi. Nah, perpindahan kalor secara radiasi. Ya. Jadi kalau konduksi itu dengan estafet, surat, konveksi pakai tukang pos, jadi Anda sendiri yang harus mengantar surat itu dari depan ke belakang. Nah, kalau radiasi dilempar, gitu ya, analoginya dilempar. Jadi Anda ada surat, Anda dari depan, Anda lempar ke belakang. Jadi tidak perlu ada perantara, suratnya sampai. Jadi kalor dapat merambat dari matahari, ya, di matahari sampai ke permukaan bumi. Padahal antara matahari dan permukaan bumi itu melalui suatu ruang hampa, vakum tanpa medium. Tidak ada zat padat, tidak ada zat cair, tidak ada gas, vakum. Jadi tidak mungkin dia merambat dengan konveksi, karena konveksi selalu perlu zat perantara. Kalau nggak gas, cair. Juga tidak konduksi. Konduksi biasanya selalu perlu zat perantara, terutama zat padat. Kemudian cair, gas bisa. Jadi inilah yang disebut dengan radiasi. Nah, kenapa radiasi bisa melalui medium? Karena radiasi ini merupakan gelombang. Ya, kalau konduksi sama konveksi bukan. Nah, kalau radiasi ini adalah gelombang. Jadi perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah suatu gelombang yang gangguannya itu berupa medan listrik dan medan magnet. Dan medan listrik serta medan magnet tidak perlu medium untuk merambat. Artinya ada medium bisa merambat, tidak ada medium juga bisa merambat. Ya, itu. Itulah radiasi. Ya, jadi kalau ini surat dilempar dari depan ke belakang. Jadi tidak perlu tukang pos. Ya, dan tidak perlu juga dipanaskan. Oke, itu. Nah, sekarang kuantitatifnya gimana? Laju kalor radiasi atau pancaran, ya. Itu ternyata bergantung pada E. E itu emisivitas. Ya, emisivitas itu suatu koefisien yang harganya di antara 0 dan 1. 0 itu kalau permukaannya mengkilat sempurna. Itu E-nya mendekati 0. Kalau hitam sempurna, itu E-nya mendekati 1. Itu maksudnya ya. Kemudian dia juga sebanding dengan luas permukaan. Misalnya kalau yang memancarkan radiasi itu berbentuk bola, seperti matahari atau bulan. Ya, ini matahari lah. Kalau bulan kan memantulkan ya, bukan memancarkan. Maka untuk matahari A-nya itu adalah luas bola, 4pi R kuadrat. Gitu ya. Kemudian sebanding juga dengan suhu mutlak yang memancarkan. Ya, jadi suhu mutlak dalam Kelvin. Kalau Celsius berarti harus ditambah dengan 273, pangkat 4 ya. Nah, ini ditemukan oleh Stefan Boltzmann, kemudian dilengkapi dengan suatu tetapan yang tetap, yang disebut tetapan Stefan Boltzmann. Tidak perlu dihafal ya. Ada nilainya, tidak perlu dihafal. Kalau di soal pasti diketahui. Kalau diperlukan. Rumus laju kalor radiasi oleh hukum Stefan Boltzmann, yaitu P Q per T, itu adalah E to A T pangkat 4. E itu adalah emisivitas antara 0 dan 1. Kalau dibilang hitam sempurna tidak ada keterangan, berarti E-nya 1. Itu yang sering ya. Kemudian to tetapan Stefan Boltzmann, A luas dari permukaan, meter kuadrat tentu ya satuannya. T suhu mutlak dari sumber radiasi. Oke. Kemudian di radiasi itu juga ada pengertian intensitas radiasi. Nah, intensitas radiasi itu adalah daya dibagi luas permukaan. Jadi intensitas radiasi itu adalah satuannya watt per meter kuadrat. Ya, jadi jangan kaget kalau nanti ditanya intensitas radiasi. Intensitas radiasi itu P per A. Jadi P dibagi A. Jadi kalau kita masukkan ke sini, P-nya itu ini kan. E to A T pangkat 4 dibagi dengan A. Maka A-nya bisa dicoret. Sehingga intensitas radiasi itu rumusnya adalah, ya kalau ada ingin, intensitas radiasi rumusnya adalah E to T pangkat 4. Nah, ini intensitas radiasi. Ya.
Oke, sekarang kita buat soalnya. Pertama diambil dari Fisika Marten ini. Ayo seleksi halaman 250 ya. Silakan Anda punya buku ini bagus, buku teori. Rata-rata dimiliki oleh siswa-siswa SMA favorit. Demikian juga dengan buku soal saya ya, yang rata-rata dimiliki oleh orang yang ingin ikut testing SBMPTN. Jadi kalau Anda benar-benar ingin mahir, silakan dibeli supaya Anda bisa bersaing ya dengan teman-teman Anda. Oke, jadi di sini ayo seleksi halaman 250 ya. Nah, ini 250 ya. Di situ ada soalnya ya. Ayo kerjakan soal seleksi. Oke. Ya. Benda hitam, nah di sini ada keterangan dengan koefisien emisivitas. Dia bilang benda hitam, maka otomatis kita akan tulis benda hitam E-nya sama dengan 1, ya, gitu. Kemudian memancarkan radiasi dengan intensitas 5 kali 10 pangkat 4 watt per meter kuadrat. Titik. Jadi pada suhu 227 ya. Tapi Celsius kita perlu Kelvin. Makanya ini 227 ditambah 273. Ini akan sama dengan 500 Kelvin. Nah, ini yang kita pakai. Ya. Nah, pada suhu 227 itu intensitasnya 5 kali 10 pangkat 4. 5 kali 10 pangkat 4. Ya, kita kasih indeks 1. Ya, karena suhu T1. Kemudian di suhunya dirubah kan? Pada suhu 727 derajat Celcius dirubah dari 227 ke 2727. Intensitas radiasi benda hitam tersebut dalam 10 pangkat 4. Jadi 10 pangkat 4-nya nggak usah diikutkan di jawaban. Jadi ini maksudnya jawaban A ini 20 kali 10 pangkat 4. Jawaban B ini 40 kali 10 pangkat 4 dan seterusnya. Ya. Jadi Anda lihat T2-nya dirubah ya. Dari 227 dirubah jadi 727. Berarti T2 adalah 727 ditambah 273. Ya, 1000 Kelvin. Nah, ditanya berapa intensitas 2. Nah, seperti kita udah bilang tadi, intensitas itu adalah daya dibagi luas. Jadi yang kita tahu rumusnya Q per T ya. Ya, daya ini. E to AT pangkat 4. Maka intensitas adalah P per A. Nah, seperti kita bilang, A-nya bisa dicoret. Sehingga intensitas radiasi rumusnya adalah koefisien emisivitas tetapan Stefan Boltzmann T pangkat 4. Nah itu. Nah sekarang kita disuruh bandingkan antara I2 yang mau ditanya dengan I1 yang diketahui. Nah tentu ini akan kita bilang ini kan rumusnya to T pangkat 4. Ini untuk 2 dibagi rumusnya sama to T pangkat 4. Tapi untuk 1. Kemudian yang sama dicoret. Kalau perbandingan kan yang sama dicoret. E-nya sama-sama hitam. Tetapan Stefan Boltzmann jelas. Nah, jadi jelas di sini, ini tinggal T2 pangkat 4, ini T1 pangkat 4. Jadi ini T2 per T1 pangkat 4. Begini. Ya. Jadi I2 nanti tinggal dikalikan. Ini dikalikan ke sana. Jadi I2 sama dengan, langsung masukkan ya, T2 per T1. T2-nya 1000, T1-nya 500. Jadi 1000 per 500 pangkat 4 dikali I1. I1-nya 5 kali 10 pangkat 4. 5 kali 10 pangkat 4. Nah, Anda lihat ini 2 ya. 2 pangkat 4 itu 16. Ya. 2 pangkat 4 itu 16. Kali 5 kali 10 pangkat 4. Tapi 10 pangkat 4-nya nggak usah masuk. Karena sudah ditaruh di luar. Jadi tinggal 16 kali 5. Berapa 16 kali 5? 80. Ya. Jadi jawabnya yang ini. C. 80. Ya. Jawaban C. Jawaban yang C ini. Oke, kita ke soal yang terakhir. Halaman 176 nomor 61 penuntun Fisika Marten. Jadi dari penuntun ini ya. Halaman 176.
Ya ini, kalau Anda buka, ya ini ada nomor 61 ya. Jadi ini bukunya isinya ribuan soal. Kalau Anda ingin mahir, miliki buku ini. Ya, sebagian kita berikan di video ini, sebagian lain Anda bisa latihan ya, supaya Anda bisa menguasai fisika dengan bagus ya. Tenaga total suatu sumber radiasi. Jadi ada sumber radiasi ya. Jadi kalau kita gambar seperti ini. Ini ada sumber radiasi. Ya, benda hitam. Sumber. Ini yang akan memancarkan, ini sumber. Dia akan memancarkan energi. Seperti matahari. Anggap aja matahari gitu ya. Atau kompor. Anggap kompor karena digunakan untuk mendidihkan air. Bersuhu mutlak T. Jadi suhu mutlaknya tadinya T. T1 ya. T. Kalau suhunya T kan dia akan menghasilkan QT kan. Ya, sesuai dengan rumus E to AT pangkat 4. Gitu kan ya. Cuman kalau T1 di sini T1 gitu. Tenaga total suatu sumber radiasi benda hitam bersuhu mutlak T dikumpulkan selama 81 menit. Ya, jadi anggap aja seperti matahari gitu ya. Menyinari selama 81 menit. Kemudian energinya digunakan untuk mendidihkan air. Ya, digunakan untuk mendidihkan air. Ya, suhu awal air itu suhu kamar, taruhlah misalnya 25 derajat Celcius. Kalau mendidihkan berarti sampai 100 derajat Celcius. Ya, Anda sudah tahu kan? Kalau mau naik suhu perlu kalor kan? Itu yang kita sebut MC delta T kan? Ya. Tapi yang kita perlukan di sini kalornya aja. Jadi perlu kalor. Kalornya berasal dari radiasi benda hitam ini. Anggaplah kalor yang diperlukan untuk mendidihkan air itu Q. Gitu. Ya. Maka untuk mendidihkan sebesar Q ini perlu waktu 81 menit. Kalau radiasi itu suhu mutlaknya T. Gitu. Nah, yang kedua, jika suhu benda dinaikkan jadi 1,5 T. Nah, sekarang bagaimana kalau suhunya dinaikkan 1,5 T? Atau kalau kompor, apinya digedein. Maka airnya akan mendidih lebih cepat. Tidak akan 81 menit. Ya. Dia akan mendidih pasti lebih kecil dari 81 menit. Kenapa? Karena nyala apinya lebih gede, 1,5 T. Itu prinsipnya ya. Jadi perbandingan juga. Ya. Jadi Q per T-nya akan E to A T2 pangkat 4. Gitu. Nah, tapi yang dibandingkan waktunya. Jadi perhatikan di sini. Ya, ini Q per T. Jadi kalau Q saja, Q1, ini akan sama dengan ini kan. E to A T1 pangkat 4 kali T1. Gitu kan. Nah, T1-nya ini 81 menit. Gitu. Kalau Q2 nanti sama dengan ini. E to A cuman T-nya bukan T1 tapi T2. Ya, karena suhunya dirubah. T2 pangkat 4 kali T2. Nah, yang ditanya T2-nya ini berapa? Ini yang ditanya. Kalau ini 81 menit. Ya. Kalornya sama. Q1 dan Q2 sama ya. Jadi kalor yang diperlukan untuk mendidihkan air tetap tidak berubah ya. Yang berubah hanya apinya. Jadi kalau Anda memanaskan air, yang Anda rubah apinya. Tadinya apinya cuma T, ternyata mendidih 81 menit. Kemudian Anda nggak sabar, Anda gedekan jadi 1,5 T. Supaya air mendidihnya lebih cepat, sehingga Anda bisa buat kopi lebih cepat ya. Supaya bisa begadang gitu sambil belajar. Oke? Jadi kita tinggal bandingkan sekarang ya. Kita tinggal bandingkan. Dan prinsipnya adalah seperti itu ya. Jadi prinsipnya seperti ini. Kalor Q yang diperlukan untuk mendidihkan sejumlah air yang sama dengan suhu awal sama, tentu suhu mendidihnya juga sama ya. Ya, suhu mendidihnya juga sama, 100 derajat Celcius. Pada kasus 1 dan kasus 2 itu sama, artinya Q2 sama dengan Q1. Q2 itu ini. Ini Q2. Ini. Ya, to A T2 pangkat 4 kali T2. Jadi perhatikan, E-nya nggak dirubah, T bilangan tetap. Terus sumber radiasinya juga nggak dirubah, jadi luasnya sama. Makanya nggak dirubah, yang dirubah cuma suhunya. Ya. Q1 sama E
To A, tapi T1 pangkat 4 kali T1. Nah, ini diketahui 81 menit. Ini yang ditanya. Ya, kan tinggal dicoret aja ini. E sama, To sama, A sama, coret. Tinggal masukkan kan. Ini tinggal ini pindahkan ke sana. Jadi T2 sama dengan T1 pangkat 4 dibagi T2 pangkat 4. Jadi sama dengan tadi T1 per T2 ini. Pangkat 4 ya. T2 ya. Ya kan? Kali silang gini kan ya. Kali T1. Nah, tinggal dihitung aja. T1 itu apa tadi? T. T1 itu T. T2 1,5. Ya, 1,5 itu 3/2 ya. Nah, begini biar enak. Pangkat 4 kali T1-nya 81 menit. Nah, akan sama dengan T-nya tinggal dicoret lagi nih ya. Sehingga pembilangnya tinggal 1. Maka ini naik 2/3 pangkat 4 ya, kali 81 menit. Nah, Anda sudah tahu ini kan, 2 pangkat 4 itu 16, tahulah Anda. 3 pangkat 4 itu 81 kali 81 menit. Ya, maka Anda akan dapat 16 menit. Ya. Jadi 16 menit. Ya, jadi Anda cepat ngopi nanti. 16 menit, nggak perlu tunggu 81 menit. Ya. Jadi 16 menit jawaban E. Ya. Itulah prinsipnya. Jadi prinsip perbandingan saja. Ya. Kalor yang diperlukan untuk mendidihkan air sama. Ya. Gitu. Cuma di sini lebih cepat. Kenapa? Karena suhunya lebih tinggi. Ya, T-nya ini T2-nya lebih tinggi. Sehingga T2 ini akan lebih kecil daripada T1. Sementara E sama. Kompornya nggak dirubah. Kompor itu sumber radiasi ya. Nggak dirubah. Ya, seperti itu. Semoga bisa Anda pahami dengan baik. Terima kasih Anda telah bergabung bersama video pembelajaran ini. Dengan demikian, topik tentang kalor selesai. Ya, topik tentang kalor selesai. Kalau kita lihat di bab itu ya, untuk kelas 11, mekanika benda tegar sudah ada di dalam sana. Elastisitas mungkin belum, ya. Tapi secara soal sudah, ya secara soal sudah. Ya, Anda bisa lihat banyak soal elastisitas di situ. Fluida dibagi dua, fluida statik dan fluida dinamik. Dua-duanya sudah saya jelaskan ya di pelajaran. Saya nggak lupa ada berapa part itu. Nah, ini adalah kalor dan perpindahan kalor. Ya, ada 4 ya. Kalornya 2, perpindahan kalornya 2. Sudah selesai. Kemudian teori kinetik. Teori kinetik gas juga sudah ada di dalam. Ya, saya lupa ada berapa part. Ada 3 apa ada 2? 2 kalau nggak salah. Kemudian termodinamika. Termodinamika kalau nggak salah ada 3 part. Ya, yang belum hanya hukum termodinamika kedua. Ya, yang siklus Carnot. Itu nanti kita akan susulkan. Tapi yang lainnya semua sudah. Nah, kemudian dari situ baru ke gelombang mekanik. Gelombang mekanik pun sudah. Ya, gelombang mekanik pun sudah. Kemudian gelombang bunyi juga sudah. Ya, ada asas Doppler dan sebagainya. Nah, disusul kemudian gelombang cahaya. Ya, gelombang cahaya itu adalah interferensi, difraksi. Nah, itu belum. Jadi setelah ini kita akan masuk ke gelombang cahaya, interferensi dan difraksi. Ya, mudah-mudahan bisa di minggu depan kita lanjutkan dengan interferensi dan difraksi. Itu belum. Kemudian terakhir nanti alat optik. Ya, alat optik. Nah, itu 2 bab yang cukup panjang. Itu akan kita. Jadi saya akan berusaha untuk menyelesaikan teorinya. Adapun soal semua sudah ya. Soal-soal ya. Kadang-kadang belum teori tapi soalnya sudah. Itu yang mau saya jelaskan kepada Anda untuk siswa kelas 11. Jadi ikuti terus video pembelajaran kami karena video itu akan lengkap membahas semua teori dan kemudian disusul dengan soal-soal baik ujian nasional, perguruan tinggi dalam negeri, luar negeri, dan dari soal-soal referensi serta soal-soal HOT. Tujuannya supaya Anda benar-benar memahami fisika dengan baik sehingga Anda bisa lolos
semua tes yang Anda ikuti. Sekali lagi terima kasih, tetap semangat belajar mandiri di rumah, jaga kesehatan Anda, sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.